Ya, 27 Juni 2023, kisah Yekui berlanjut lagi di 1961 hingga 1962. Kali ini berjudul Memanfaatkan Kesempatan. Selamat mendengarkan kisah ini. Sebuah suara tegas terdengar dengan keras. Dari sinilah kisah Yekui berlanjut. Sebuah pedang Qi yang kuat terlihat mengalir keluar dari alis Yuan Shen milik Shen Tianzeng. Ki pedang ini sangat kuat. Yekui langsung terangkat keluar, memuntahkan darah segar dan tubuhnya berguncang dengan keras. Alis panjang buru-buru muncul di sisi Yekui dan membantu memblokirnya, bertanya, "Bocah ingusan, bagaimana kondisimu?" "Tak apa-apa." Yekui menyeka darah dari sudut bibirnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia hanya melihat bahwa pedang Qi telah berubah menjadi sosok manusia. Itu adalah seorang pria tua dengan sosok yang diberkati. Orang tua itu memiliki kepala penuh rambut putih, tetapi tak ada satupun kerutan di wajahnya dan wajahnya penuh dengan cahaya merah. Tingginya 8 kaki, dengan perut yang besar, dan matanya seperti dua lampu dewa, menembus kehampaan saat dia melihat ke arah Yekui. "Apakah Anda yang menyentuh cucu saya?" Suara pria tua itu seperti guntur, dan kata-katanya mengandung tekanan yang sangat kuat. Yuan Shen dari Shen Tianzeng tertawa, "Ye Changsheng, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghabisiku? Jangan bermimpi. Dengan kakek melindungiku, bahkan jika kamu adalah pembudidaya sage agung, kamu tak akan bisa menghabisiku. Sebaliknya, kamu pasti akan mati hari ini." Kakek Shen Tianming. Orang tua itu adalah kakek dari keluarga Shen. Hati alis panjang tenggelam saat dia berbisik, "Bocah ingusan, kita berada dalam situasi yang agak buruk. Leluhur keluarga Shen adalah pembudidaya raja bijak. Itu hanya segumpal kesadaran dewa, apa yang perlu ditakuti?" Yekui telah lama melihat bahwa sosok itu hanyalah segumpal kesadaran dewa leluhur keluarga Shen. Ini adalah sarang naga yang terkubur, lingkungannya istimewa dan bahkan orang suci pun tak bisa masuk, apalagi raja bijak. Yuan Shen dari Shen Tianming melayang di udara dan memberi hormat kepada leluhur keluarga Shen, berucap, "Kakek, Anda datang tepat pada waktunya. Takdir surgawi, apa yang terjadi? Bagaimana Anda hampir terbantai olehnya?" Leluhur keluarga Shen bertanya, "Dan kultivasi Anda?" "Kakek, mari kita bicarakan hal-hal ini saat kita kembali." Shen Tianmeng berucap, "Warisan Raja Naga jatuh ke tangan Ye Changsheng, dan dia masih memiliki senjata api asing dan senjata dewa kelas Sein di tangannya. Orang ini masih ingin mencuri Yun Si dariku. Kamu membantuku menyingkirkannya." Mata leluhur keluarga Shen menjadi lebih menakutkan saat dia menatap Yekui dan dengan dingin mendengus, "Aku berucap mengapa namamu terdengar familiar, jadi kamu adalah Ye Changsheng. Seorang kultivator yang tersebar dengan tingkat kultivasi yang rendah dan lemah sepertimu tidak memenuhi syarat untuk bersama Yun Si. Kamu tak layak untuknya. Saya sudah berdiskusi dengan ketua klan, dan ketika takdir surga kembali, saya akan segera menikahi Yun Si." Shen Tianming sangat senang dengan kata-katanya dan bertanya, "Kakek, kepala suku telah setuju untuk menikahkan Yun Si dengan saya." Leluhur keluarga Shen berucap, "Bukan terserah Yun San untuk mengatakan apakah dia setuju atau tidak. Jika dia berani tidak mematuhiku, maka aku akan bersatu dengan para tetua lainnya dan mencopotnya dari posisi kepala keluarga." "Terima kasih, kakek." Shen Tianming sangat gembira. Leluhur keluarga Shen berucap, "Ye Changsheng, serahkan warisan Raja Naga dan senjata dewa segera, dan aku bisa memberimu istirahat dan membiarkan tubuhmu utuh." Shen Tianming mengikuti dan berucap, "Ye Changsheng, bagi kakek untuk meninggalkan seluruh tubuhmu adalah hadiah untukmu. Mengapa kamu tidak berterima kasih padanya atas kebaikannya?" "Terima kasih, Semprul." Yekui langsung mengutuk, "Tua bangka, siapa yang memenuhi syarat untuk mengomel padaku?" Shen Tianming membeku. "Ye Changsheng, apakah kamu sudah sinting? Beraninya kamu berbicara dengan kakekku dengan nada seperti itu? Apakah kamu tak sabar dengan hidup?" Yekui berucap dengan suara dingin, "Kalian semua akan menghabisiku, jadi mengapa aku harus bersikap sopan padamu? Tua bangka, bukannya aku membencimu, bahkan jika kamu ingin menghabisiku hanya dengan perasaan dewa, tidak diragukan lagi itu adalah tugas yang geblek. Sebaiknya kamu ada di sini, atau kamu tak akan bisa melindungi cucu borosmu."
Leluhur tua keluarga Sen sangat marah. Sebagai tetua agung dari klan nomor 1 di Gurun Timur, pembangkit tenaga listrik Raja Bijak, bahkan Yun San tak berani mempermalukan dirinya sendiri di depannya, tetapi berpikir bahwa dia akan dihina oleh seorang pembudidaya gua surga hari ini sungguh keterlaluan. Sesuatu yang tak tahu seberapa tinggi langit, pergilah ke neraka. Leluhur tertua keluarga Sen menamparkan telapak tangannya. Meskipun dia hanya segumpal kesadaran dewa, bagaimanapun juga, jati dirinya adalah pembudidaya Raja Bijak, dan ketika dia menyerang, itu sama menakutkannya dengan langit yang runtuh. Bahkan sebelum telapak tangan itu jatuh, Ye Kui merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan tanpa ragu-ragu, dia segera menghindar. Kamu tak akan bisa menghindar. Telapak tangan leluhur keluarga Sen segera berubah arah, seperti awan gelap besar yang bergulung. Sen Tianming tertawa dan berucap, "Ye Changsheng, bukankah kamu liar tadi? Jangan menghindar jika kamu punya nyali. Berani mengutuk kakekku, sepertinya kamu benar-benar tak tahu cara menulis kata kematian. Saya menyarankan Anda untuk dengan patuh menyerahkan harta Anda agar tidak disiksa." Swiss. Kecepatan Ye Kui meningkat tajam, seperti meteor yang melintasi langit yang panjang, dan meraih Yuan Shen milik Sen Tianming dengan satu tangan. Sen Tianming terkejut, dia tak pernah menyangka bahwa kecepatan Ye Kui akan begitu cepat. "Ye Changsheng, lepaskan cucuku." Leluhur tua keluarga Sen berteriak dengan marah, wajahnya suram seperti air. Dia juga tak menyangka bahwa Ye Kui telah meraih Yuan Shen milik Sen Tianming di bawah hidungnya. Semua ini berkat teknik gerakan dewa, satu langkah menuju surga, yang telah dikultivasi oleh Ye Kui. Teknik gerakan dewa ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh pembudidaya suci, dan menurut metode Gong, ketika seseorang mencapai puncak kultivasi Jindan, ia dapat mengambil satu langkah sejauh 10 mil. Di puncak gua surga, satu langkah adalah 100 mil. Di puncak Yuanying, satu langkah adalah 1000 mil. Jika tingkat kultivasi seseorang mencapai puncak Tongsen, satu langkah dapat mengarah ke langit. Di permukaan, Ye Kui hanya tampak berada di puncak gua surga, pada kenyataannya, kekuatan tempurnya telah mencapai puncak Yuanying, dan dia hanya perlu melewati kesengsaraan untuk menjadi seorang kultivator di puncak Yuanying dalam satu langkah. Dia bisa mengambil satu langkah 1001 mil. Leluhur keluarga Sen juga tak menyangka bahwa kecepatan yang ditunjukkan Ye Kui jauh melebihi tingkat kultivasinya, dan hanya dengan kecerobohan Ye Kui dapat menangkap Yuan Shen milik Sen Tianzeng. "Ye Changsheng, cepat lepaskan takdir surga." Leluhur keluarga Sen sekali lagi berteriak. Ye Kui memandang leluhur keluarga Sen dan tertawa, "Kamu masih belum yakin ketika aku memanggilmu tua bangka, apakah kamu yakin sekarang?" Leluhur keluarga Sen berteriak, "Ye Changsheng, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya, segera lepaskan mandat surgawi, atau aku akan. Kalau tidak, kamu ingin menghabisiku kan?" Ye Kui tertawa, "Datang dan habisi aku jika kamu berani." "Kamu," leluhur keluarga Sen sangat marah sampai-sampai asap mengepul dari ketujuh lubangnya. Jika bukan karena fakta bahwa roh Sen Tianzeng ada di tangan Ye Kui, tak ada keraguan bahwa dia akan memukul Ye Kui mati sejak lama. Sekarang hidup dan mati Sen Tianzeng berada di bawah kendali Ye Kui, dia harus berhati-hati. Leluhur keluarga Sen menarik napas dalam-dalam dan berucap, "Ye Changsheng, bicaralah dengan baik." Sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia disela oleh Ye Kui. "Tua bangka, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Jika kamu ingin menghabisiku, biarkan kudamu datang." Leluhur keluarga Sen sangat marah sampai bokongnya gatal. Memikirkan seorang pembudidaya gua surga berbicara dengannya dengan nada seperti itu, leluhur keluarga Sen ingin membongkar Ye Kui berkeping-keping. Sen Tianming mengancam, "Ye Changsheng, saya menyarankan Anda untuk melepaskan saya, atau jika kakek saya marah, hati-hati dengan tulang Anda." Plak, Ye Kui tak sopan dan langsung menamparkan Yuan Shen milik Sen Tianming. "Anda masih berani mengancam saya, Sen Tianming, saya pikir Anda adalah orang yang lelah hidup." Saat kata-kata Ye Kui jatuh, tangannya ditekan dengan keras. "Aduh," teriak Sen Tianmeng dengan keras dan menyedihkan. "Hentikan!" Leluhur keluarga Sen buru-buru berucap, "Ye Changsheng, selama Anda melepaskan Tian Fei, saya bisa menyetujui semua persyaratan."
Sen Tianmeng adalah pewaris keluarga Sen, dan merupakan cucu yang paling dicintai oleh leluhur keluarga Sen. Melihat cucunya disiksa di depan matanya, leluhur keluarga Sen cemas dan marah. Semua kondisi bisa disetujui oleh saya. Ye Kui mendesis, tua bangka, aku benar-benar tak suka rasa dewa kamu ini, hancurkan sendiri. Leluhur keluarga Sen bukanlah seorang idiot, dia tahu betul bahwa jika dia menghancurkan akal sehatnya sendiri, maka Sen Tianzeng pasti akan mati. Ye Changsheng, lepaskan takdir surgawi, kami tak ingin warisan Raja Naga, kamu bisa pergi sendiri. Leluhur tertua keluarga Sen berucap. Aha, Ye Kui memiliki mendesis dingin di wajahnya, tua bangka, jangan kira aku tak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Begitu aku melepaskan Sen Tianzeng, kamu akan menggelegar dan menghabisiku. Karena itu, saya tak akan melepaskan Sen Tianzeng. Mata leluhur keluarga Sen sangat tajam. Ye Changsheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Ye Kui berucap, sebelum indera dewa Anda muncul, saya telah memberitahu Sen Tianmeng bahwa hari ini saya akan membuatnya benar-benar putus asa. Bukankah keluarga Senmu adalah alasan terbesar mengapa dia tak terkalahkan? Atau lebih tepatnya, dukungan terbesarnya adalah Anda. Menurutmu apa yang akan dia pikirkan jika aku memadamkan gumpalan rasa dewa ini di depannya? Tatapan leluhur tua keluarga Sen suram, Ye Changsheng, tinggalkan garis pandang untuk nanti. Tak ada masa depan, hari ini kamu mati atau aku mati. Ye Kui berucap, aku tak takut memberitahumu. Ketika aku menghancurkan gumpalan rasa dewa ini, aku akan menghabisi Sen Tianzeng. Leluhur keluarga Sen berucap dengan suara yang dalam, anak muda, kamu seharusnya tidak menyesatkan dirimu sendiri. Saya akui bahwa Anda memiliki potensi yang baik, dan dapat dikatakan bahwa Anda tak terkalahkan di bawah alam Yuanyi. Kamu tak memahami kekuatan Raja Bijak, bahkan jika itu hanya segumpal rasa dewa, kamu tak akan bisa mengguncangnya. Saya adalah orang yang menghargai bakat, jika Anda bersedia memasuki keluarga Sen kami dan menjadi pelayan takdir surgawi, saya dapat membiarkan yang lalu berlalu dan menghindarkan Anda dari kematian. Kamu diam, Ye Kui mengutuk, belum lagi sampah Sen Tianfei ini, bahkan kamu tak memenuhi syarat untuk menjadikanku budak. Mata leluhur keluarga Sen tanpa henti menghabisi saat dia berucap, Ye Changsheng, apakah kamu benar-benar bertekad untuk memiliki jalanmu sendiri? Saya menyarankan Anda untuk jangan menasihati, lebih baik kamu menderita kematian. Ye Kui membawa Yuan Sen milik Sen Tianzeng dan berjalan menuju leluhur keluarga Sen dengan langkah besar, tubuhnya mendidih dengan niat bertempur. Leluhur keluarga Sen membeku sejenak. Dia mengira bahwa pemuda di depannya hanya mengoceh, tetapi yang mengejutkannya, tindakan Ye Kui tampak seperti dia benar-benar ingin memadamkan gumpalan rasa dewa ini. Apakah dia sudah gila? Puncak gua surga memanggil gertakanku, dari mana dia mendapatkan keberanian untuk melakukan itu? Mungkinkah itu senjata dewa? Tapi, dengan tingkat kultivasinya, dia tak bisa mengaktifkan senjata dewa sama sekali. Leluhur tertua keluarga Sen baru saja memikirkan hal ini ketika dia merasakan aura berapi-api menguncinya di tempatnya, dan di detik berikutnya, dia hanya melihat api kehijauan muncul dari atas kepala Ye Kui. Api asing kelas suci. Leluhur keluarga Sen tertawa dengan jijik, Ye Changsheng, kamu bahkan tak tahu kekuatan Raja Sage. Kamu ingin menggunakan api asing tingkat Sage untuk melawanku, itu seperti memukul batu dengan telur, kamu tak tahu kekuatanmu sendiri. Haruskah kita coba? Saat Ye Kui berbicara, dia semakin dekat dan lebih dekat dengan leluhur keluarga Sen. Leluhur keluarga Sen tertawa dan berucap, jika Anda ingin mencoba, cobalah. Dengan tingkat kultivasi saya, api asing tingkat suci tak akan dapat menyebabkan kerusakan pada saya sama sekali. Benarkah begitu? Ye Kui tersenyum tipis dan mengambil beberapa langkah lagi ke depan. Ye Kui hanya berjarak 3 kaki dari leluhur keluarga Sen. Sen Tianming, buka matamu lebar-lebar dan lihat bagaimana aku memadamkan gumpalan rasa dewa kakekmu. Ye Kui selesai. Api hijau di atas kepalanya melonjak seperti bunga teratai besar, menutupi langit dan mengelilingi leluhur keluarga Sen dalam sekejap. Panas yang berkobar sangat luar biasa. Kekosongan itu terbakar hingga hampir tenggelam. Bumi menjadi hitam pekat. Api asing itu seakan membakar semua yang ada di dunia. Untuk sesaat, Yuan Sen milik Sen Tianzeng bergetar. Adapun leluhur keluarga Sen, wajahnya berubah dengan keras pada saat ini.
Ini bukan api asing kelas Sein, tapi api asing kelas Raja. Ye Changsheng, hentikan, aku ingin berbicara denganmu dengan benar, aduh. Leluhur tua keluarga Sen tiba-tiba berteriak dengan sedih saat indera dewa dibakar oleh api yang berkobar dan langsung musnah. Kakek, Sen Tianzeng berteriak ngeri. Berhentilah berteriak, indera dewa kakekmu telah dipadamkan olehku. Ye Kui menyingkirkan api asing kelas raja dan mencibir, bahkan indera dewa Bapa Surgawi telah dipadamkan olehku, apalagi kakekmu. Tubuh Sen Tianzeng menjadi dingin. Sen Tianming terisak dengan suara rendah. Ye Kui bingung, apa yang kamu tangisi? Sen Tianming memandang Ye Kui dengan ngeri dan memohon belas kasihan dengan hidung beringus dan air mata. Ye Changsheng, aku salah, aku seharusnya tidak menjadikanmu musuh, bisakah kamu mengampuniku? Selama kamu melepaskanku, aku akan mendengarkanmu dalam segala hal mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu perintahkan. Aku mohon padamu. Sen Tianzeng benar-benar takut. Jika ini adalah sikap Anda di awal, mungkin saya bisa mempertimbangkan untuk menjadikan Anda sebagai budak, tapi sekarang, sudah terlambat. Ye Kui berucap, jika aku tidak menghabisimu hari ini, ketika kamu menemukan kesempatan, kamu pasti akan menghabisiku. Keluarga Senmu juga tak akan mengampuniku. Daripada itu, akan lebih baik mengirimmu ke neraka lebih cepat. Jangan khawatir, suatu hari di masa depan, aku akan mengirim kakekmu dan yang lainnya untuk bersatu kembali denganmu. Ye Kui melemparkan Yuan Shen milik Sen Tianming dan menginjaknya dengan satu kaki. Sen Tianming panik dan berucap, Ye Changsheng, jangan habisi aku punya banyak harta di rumah, aku bisa memberikan semuanya padamu. Aku juga punya banyak batu roh, aku juga bisa memberikannya padamu. Aku tak ingin mati. Ye Kui memiliki wajah dingin, tak ada gunanya, aku tak akan membiarkanmu pergi. Sen Tianming berteriak, kakek saya adalah Raja Bijak, saya adalah putra dewa pertama dari klan pedang King Yun. Jika Anda menghabisi saya, baik kakek saya maupun klan pedang King Yun tak akan melepaskan Anda. Ye Changsheng, Anda tak akan mengalami kematian yang baik. Petik 2. Ye Kui menginjak Yuan Shen milik Sen Tianzeng dengan satu kaki. Sebelum dia meninggal, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum ke langit. Surga telah melahirkan saya, Sen Tianzeng, mengapa harus melahirkan Ye Changsheng? Saya tak mau. Semangat Sen Tianming hancur. 6 kekuatan besar dari tanah gurun timur, para jenius yang telah memasuki sarang naga penguburan, semuanya telah jatuh. Setelah Sen Tianzeng meninggal, alis panjang segera mencari cincin spasial di tempat kejadian, takut Ye Kui akan mengambilnya darinya. Manfaatkan kesempatan ini. Ye Kui mengeluarkan mutiara darah dari dalam tas Qian Kunnya. Mutiara darah itu seindah permata, tanpa bau darah sedikit pun. Warisan Raja Naga ada di dalam mutiara darah ini. Ye Kui duduk berlutut, mengalirkan ki sejatinya dan mulai memurnikan mutiara darah. Bersambung.